Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pemirsa Husyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan untuk program Bicara kali ini, seperti biasa kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Baik Ustadz, karena Ustadz sudah di sini Ustadz. Seperti biasa ini kan Bicara akan mengangkat topik-topik yang lagi hangat Ustadz, ataupun yang terjadi di diri kita ataupun di lingkungan lah Ustadz. Nah, ini ada yang mau kita tanyakan nih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz nanti bisa memberikan sedikit faedah yang mungkin insya Allah bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya. Jadi gini Ustadz, ini lagi hangat juga ini Ustadz. Lagi hangat lah, terutama mungkin di sosial media Ustadz. Ini permasalahan yang sebetulnya kalau Ana boleh katakan klasik loh Ustadz. Sudah banyak sebetulnya dari dulu mungkin masalah yang terjadi. Tapi ini lagi hangat kembali mengenai masalah jilbab Ustadz. Atau menutup aurat lah. Nah ini lagi banyak topik diangkat di sosial media bahwasanya sebetulnya jilbab itu nggak wajib. Karena memang di Al-Quran sendiri nggak ada perintah jilbab gitu Ustadz. Atau jilbab lah, kerudung jilbab lah Ustadz ya. Dan sampai akhirnya ketika mungkin polemik ini hangat, ada juga Anda pernah baca sampai ada salah satu influencer lah mungkin, apakah dia terkena subhat ini, akhirnya dia melepaskan jilbabnya karena dia mungkin ngerasa jilbab itu nggak wajib gitu, dan nggak ada perintahnya di Al-Quran gitu Ustadz. Nah untuk kami yang baru ngaji ini Ustadz, kan ini permasalahan yang bingung karena di satu sisi dia menyatakan nggak ada dalil-dalil Al-Quran dan dia juga menyampaikan mana deskripsinya dari Al-Quran, kalau ada kasih, gitulah kira-kira kurang lebih Ustadz. Nah kan membingungkan untuk kita ini Ustadz. Nah mungkin Ustadz bisa memberikan kepada kami penguatan lah, atau bahwasanya ini seperti apa sebetulnya, wajib nggak sih ini jilbab Ustadz? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan, tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Sampai dalam perkara-perkara yang paling kecil pun pasti ada hikmahnya. Tahu atau tidak mengetahuinya kita. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu syariat, baik perintah maupun larangan, pasti ada hikmahnya. Jadi setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan oleh seorang hamba, ini akan mendatangkan kemaslahatan. Dan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditinggalkan oleh seorang hamba, ini juga akan mendatangkan kemaslahatan. Tapi kalau segala yang dilarang oleh Allah ini didatangi oleh seorang hamba, ini akan mendatangkan kemudaratan bagi hamba tersebut ataupun orang lain. Nah, salah satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan dan tetapkan adalah perkara jilbab. Memang dari awal-awal jilbab ini belum disyariatkan. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat syariat ini butuh diturunkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bentuknya perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudniyana 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna wa la yu'dzain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman. Artinya kaum muslimah. Istri Nabi, kemudian anak-anaknya, wanita muslimah. Apa yang diperintahkan? Yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menurunkan jilbab mereka. Jadi mereka menggunakan jilbab mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada istrinya, kepada anak-anak wanitanya, kepada wanita-wanita yang beriman, agar mereka menurunkan jilbabnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, perintah menjulurkan pakaian ke bawah dada bagi seorang wanita ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Ya jelas di dalam dua ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian surat An-Nur ayat 31, ini perintah untuk menggunakan jilbab. Ya, perintah untuk menggunakan jilbab. Dari hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ya pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wanita untuk keluar, bahkan sampai wanita yang haid pun diperintahkan untuk keluar, ya untuk memperlihatkan syiar-syiar kaum muslimin, ya untuk mengagungkan kemuliaan Islam, kan seperti itu. Kemudian qalat imra'atun, salah seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, ihdahunna, salah seorang dari kami dia tidak memiliki jilbab. Ya, dia tidak memiliki jilbab. Jadi Nabi memerintahkan kepada wanita seluruhnya yang dia kecil, anak-anak, dewasa, yang dia haid, ini diperintahkan untuk keluar menuju lapangan bersama dengan kaum muslimin, dan mereka ditempatkan di tempat yang memang terpisah kalau dia haid, kan seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada wanita yang datang kepada Nabi mengadukan bahwasanya ada temannya yang tidak memiliki jilbab, litul bisha sahibahuma, ya sahibahuha, hendaknya dia meminjamkan, hendaknya temannya itu meminjamkan min jilbabiha, ya hendaknya temannya itu meminjamkan jilbabnya untuk yang tidak memiliki jilbab. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita ketika mereka keluar menggunakan jilbab. Ya bahkan sampai yang tidak punya jilbab ini pun diperintahkan untuk menggunakan jilbab. Caranya bagaimana? Pinjamkan yang punya. Ya, pinjamkan yang punya. Dari sini ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, kemudian surat An-Nur ayat yang ke-31, hadis Nabi SAW memerintahkan wanita untuk keluar pada saat sholat Id dan memerintahkan kepada mereka untuk meminjamkan jilbabnya bagi yang tidak memiliki jilbab. Ini menunjukkan bahwasanya jilbab ini syariat siapa? Ternyata syariat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perintah menggunakan jilbab ini yang memerintahkan adalah Allah, yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan tidak ada dalil yang menunjukkan perintah untuk menggunakan jilbab dan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang membawa ya prakteknya di tengah-tengah negara kita, ya di tempat tinggal kita ini suatu perkataan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya perintah untuk menggunakan jilbab. Naam, dan perintah menggunakan jilbab ini ada dua manfaatnya. Ada dua manfaatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 tadi. Yang pertama, ya, dzalika adna ayyurafna, supaya lebih dikenal. Jadi di masa Nabi SAW, perbedaan antara budak dengan merdeka itu dengan jilbab. Jadi wanita-wanita merdeka menggunakan jilbab, sementara para budak ini tidak menggunakan jilbab. Nah, jadi kenalnya seorang wanita ketika mereka berada di hadapan manusia yang banyak di masa Nabi SAW, apakah dia budak atau wanita yang merdeka? Ternyata enggak dengan jilbabnya, Bang Jiang. Ternyata dengan jilbabnya. Dan sekarang perbudakan itu tidak ada. Jadi untuk mengenal siapa? Untuk mengenal wanita-wanita yang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi kalau ada wanita-wanita yang berjalan di pasar, di jalanan, di kerumunan banyak orang, ada yang tidak pakai jilbab, ada yang pakai jilbab, ini menunjukkan di antara keduanya ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ya. Jadi supaya lebih dikenal dia. Jadi itu fungsi dari jilbab. Makanya kembali kita katakan dari awal, setiap yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya yang kita tahu atau tidak tahu. Dan ternyata perintah menggunakan jilbab supaya wanita-wanita itu lebih dikenal, apakah mereka wanita merdeka ataukah mereka seorang budak. Dan sekarang apakah mereka wanita yang beriman atau tidak. Kemudian yang kedua, ya, wala yu'dzain, mereka tidak akan diganggu. Jadi ketika seorang wanita lewat di hadapan laki-laki yang iseng, yang jahil,
dia tidak pakai jilbab, ini bakal diganggu. Bakal diganggu. Baik dengan gangguan-gangguan yang kasar ataupun gangguan-gangguan hanya biasa saja. Yang jelas dia diganggu. Sementara kalau seandainya ada seorang wanita yang lewat menggunakan jilbab, ya, ini tidak akan diganggu. Adapun yang mengganggunya kecuali orang-orang yang sudah hilang keimanannya. Ya, diganggu juga sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang ketika dia menggunakan jilbab masih diganggu juga, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keimanannya tidak ada. Buktinya apa? Di masa Nabi SAW, orang-orang Yahudi senantiasa berbuat ulah. Tatkala Nabi SAW dan para sahabat diberikan kemenangan oleh Allah pada saat perang Badar. Nah, orang-orang Yahudi khususnya Yahudi Bani Qainuqa ini buat ulah. Ya, ini buat ulah. Nah, perintah untuk menggunakan jilbab itu sudah ada. Maka ada salah seorang wanita muslimah yang dia berada di pasar dan di sana banyak orang Yahudinya. Ya, kemudian orang-orang Yahudi ini meminta wanita ini untuk menanggalkan jilbabnya. Tentunya dia tidak mau. Ya, sehingga ada seorang Yahudi yang mengikuti wanita tadi dan dia mengikat ujung jilbab wanita itu. Sehingga ketika wanita tadi bergerak dari tempatnya, maka tanggallah pakaiannya, terbukalah auratnya. Dan di sana ada seorang laki-laki muslim, ya sahabat Nabi, melihat wanita muslimah ini dihinakan, dilecehkan, pada akhirnya laki-laki tadi tersebut, laki-laki Yahudi tadi itu pun dibunuh. Dan tidak senang. Ya, Yahudi yang lain ini juga tidak senang dengan sikap salah seorang sahabat Nabi SAW dan dia pun disiksa. Namun berita ini sampai kepada Nabi SAW. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi mengumpulkan para sahabat untuk mengusir, ya, untuk memerangi Bani Qainuqa ini, yang mereka telah melakukan kezaliman, yang mereka telah melakukan pelecehan terhadap apa? Terhadap kaum muslimin dan kaum muslimah. Sampai sebegitunya Nabi SAW membela apa? Membela kehormatan seorang wanita. Apakah kita rela di mana Nabi SAW membela kehormatan wanita ketika auratnya ditanggalkan, lalu kita mengatakan bahwasanya silakan buka jilbab? Nabi mengusir, Nabi berperang, Nabi mengumpulkan para sahabatnya untuk apa? Untuk mengusir Bani Qainuqa ini yang telah melakukan kedzaliman. Sampai seperti itu Nabi SAW. Lalu kalau ada yang mengatakan bahwasanya jilbab itu bukan syariat Allah, hanya dibawa oleh kelompok-kelompok tertentu saja, dimasukkan ke dalam negara kita, yang pada akhirnya sebahagian dari kaum muslimah yang dia tidak percaya, kemudian yang tipis keimanannya, pada akhirnya dia menanggalkan jilbabnya. Maka nasihat kita kepada para muslimah, yang pertama hendaknya seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Karena Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Dalam kondisi kita sendiri, dalam kondisi kita bersama dengan orang lain, dalam kondisi kita berada di dalam rumah, dan dalam kondisi kita ketika keluar rumah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan salah satu ciri-ciri seorang wanita yang bertakwa kepada Allah, pada saat dia keluar dari rumahnya, dia menutup auratnya dengan menggunakan jilbabnya. Sesungguhnya barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa balasan orang yang taat kepada Rasul? Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk surga. Maka seorang wanita muslimah nampakkan karakteristik seorang wanita muslimah itu dengan apa? Dengan menggunakan jilbab. Ketika dia menggunakan jilbab pada saat dia keluar dari rumahnya, dia tengah beribadah kepada Allah dan dia tengah taat kepada Rasulullah SAW, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam.
Masya Allah, jazakallah ya Ustadz. Jazakallah. Mudah-mudahan Ustadz yang Ustadz sampaikan tadi bisa diamalkan di diri Anda dan juga pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada. Baik, pemirsa Asia TV, dan demikian baik sudah seluruh rangkaian acara Bicara hari ini, Bincang Agama Hari Pahala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.